jiwa raga dalam ilahi dikatakan janji. Oke, itu adalah penjelasan di live session ini. Yang selanjutnya kita masuk ke sesi diskusi. Silakan kita bisa diskusi bersama atau para mahasiswa-mahasiswi sekalian bisa bertanya terkait dengan materi-materi yang telah disampaikan atau apapun yang terkait dengan materi ini. Silakan kita diskusikan bersama. Mungkin saja saya bisa menjawabnya atau teman-teman yang lain justru mungkin bisa menjawab lebih jelas. Oke, silakan jika ada pertanyaan. Mohon diaktifkan semua videonya. Teman-teman sekalian, mohon aktifkan semua videonya. Kemudian yang akan bertanya silahkan aktifkan speakernya. Rival Fadila, tolong aktifkan videonya. Muhammad Fikri, M. Ihsan, Dede Asep Fikri, Rizky Ardiansa, Ernawati, M. Iqbal Fauji, tolong aktifkan videonya. Oke, ini kita sudah sesi diskusi. Silahkan jika ada yang mau ditanyakan, yang mau bertanya, atau cukup paham, atau tidak bertanya karena sama sekali tidak paham. Kadang-kadang saya bingung nih kalau nggak ada yang bertanya itu. Sebetulnya paham atau sama sekali nggak ngerti gitu kalau nggak ada yang bertanya itu. Kalau paham, alhamdulillah. Kalau sama sekali tidak ngerti, itu yang saya sedih gitu. Sudah mencoba kalian melakukan analisis statistik menggunakan Excel dan juga SPSS? Sudah? Sudah Pak, sudah mencoba. Sudah mencoba? Mencoba lah Pak. Outputnya kurang lebih sama dengan yang dicontohkan tadi ya? Ya sama Pak, sama video yang di YouTube. Oke. Saya belum bikin video tentang analisis faktor karena kepinginnya saya memberikan contoh analisis faktor itu yang berkaitan dengan teknik sipil. Permasalahannya saya datanya tidak punya gitu, jadi saya agak sulit. Kalau menggunakan yang lain, contoh di materi kan topiknya berbeda dengan teknik sipil gitu ya. Yang saya materi, udah baca belum materi session 14? Udah baca belum? Yang materi yang season 14 Pak. Season 14 kan tentang analisis faktor. Cuman saya belum buat video tutorialnya. Tadinya saya berharap membuat videonya analisis faktornya, datanya yang berkaitan dengan teknik sipil. Cuman sampai saat ini saya masih terkendala dengan data. Beberapa tahun yang lalu mahasiswa kita ada beberapa memang yang penelitiannya adalah tentang analisis faktor keterlambatan ya, cuman datanya ada di mereka, saya belum mendapatkan sehingga saya belum melengkapi dengan video pembelajaran yang session 14. Saya kurang puas kalau saya memberikan contoh prakteknya sesuai dengan materi, karena materi itu untuk yang di materi contohnya untuk studi kasus yang umum gitu. Saya ingin memberikan contoh studi kasus analisis faktor itu yang berkaitan dengan teknik sipil. Oke, silakan, ada yang mau bertanya? Ada ya? Mantap lah kalau nggak ada lah. Paham semua lah, saya yakin lah. Insya Allah paham semua ya.
Insya Allah Pak. Insya Allah Alhamdulillah. paham semua ya. Berarti mengerti lah. Paham gitu Pak, ya. ada Abdul Aziz. Artinya, Pak, ada Abdul Aziz soalnya. ya. Artinya kalaupun sekarang belum paham betul, kan materinya bisa di-download oleh kalian ya. Jadi bisa dibaca ulang gitu. Kemudian video pembelajarannya bisa ditonton ulang gitu. Ya. Nah, dua hal yang sangat penting di mata kuliah statistik dan probabilitas ini itu kita bisa gunakan untuk metode penelitian kita gitu ya, atau di lapangan orang lain menghitung kebutuhan material berminggu-minggu belum selesai, kalian berapa menit beres. Hebat kan? Misalkan mau bangun ruko nih, mau bangun ruko 300 meter persegi luas bangunannya, pasti membangun itu butuh material. Perlu pasirnya berapa kubik, perlu besinya berapa, perlu semennya berapa gitu, dan lain sebagainya gitu. Nah, kalau kita sudah lakukan analisis statistik 1 menit doang itu kalian, apalagi kalau sudah di Excel itu tinggal rubah saja luas bangunannya, nggak nyampe 1 menit beres. Besinya sekian kubik Pak, besinya sekian kubik, semennya sekian sak gitu. Hebat itu, keren itu. Walaupun pasti ada standar error. Jangankan menggunakan analisis statistik yang kita hitung berdasarkan analisa harga satuan pekerjaan SNI pun tetap saja ada errornya. Tetap ada errornya gitu ya. Maka selanjutnya kalau melakukan penelitian itu yang bagus misalkan error analisis menggunakan SNI dibandingkan dengan error analisis menggunakan model statistik hasil penelitian misalkan. Nah, itu dibandingkan dengan apa? Dibandingkan dengan faktanya. Misalkan contoh, berdasarkan hitungan statistik kita tadi, luas bangunan 150 meter persegi adalah 61 meter kubik sekian, 61, sekian meter kubik, berdasarkan statistik. Kemudian berdasarkan analisa SNI, totalnya berapa? Karena kalau berdasarkan analisa SNI, saya yakin kalau kalian menghitung kebutuhan pasir satu bangunan ruko nggak akan selesai sehari. Saya yakin nggak bakal selesai sehari menghitung kebutuhan pasir bangunan ruko untuk semua pembangunan ruko. Maksudnya untuk semua komponen bangunan, karena bangunan ruko yang menggunakan pasir, fondasi pakai pasir, pakai pasir, kolom pakai pasir, pasangan bata pakai pasir, pasang keramik pakai pasir, plester aci pakai pasir, beton lantai pakai pasir. Bayangkan, pusing nggak ngitung kebutuhan pasirnya mau berapa itu? Berarti logikanya kalau pakai SNI, analisa SNI, kita harus tahu dulu volume fondasinya berapa, volume selupnya berapa, volume kolomnya berapa, volume baloknya berapa, volume beton lantainya berapa, volume pasangan batanya berapa, volume plester acinya berapa, volume pasangan keramiknya berapa. Dari masing-masing volume itu baru kita analisis menggunakan SNI. Oh, untuk fondasi totalnya sekian, untuk dinding pasangan dinding bata totalnya sekian, untuk plester aci totalnya sekian, untuk kolom totalnya sekian, untuk balok totalnya sekian, untuk beton lantai totalnya sekian. Udah pusing duluan di kepala itu. Saya yakin itu dari jumlah komponen bangunannya saja yang menggunakan pasir udah merasa waduh banyak banget, udah merasa pusing duluan itu. Belum menghitungnya udah pusing dulu. Langkah pertama pasti kita harus menghitung volume bangunannya. Ya. Nah, tapi kalau sudah kita menghasilkan rumus kayak tadi, kita nggak perlu lagi volume fondasinya berapa, volume dindingnya berapa, volume plat betonnya berapa. Udah kita tanya, berapa luas bangunan ruko yang mau dibangun? 150 misalkan, atau 200 atau 300. Udah masukin rumus 300, jebret. Hasilnya sekian Pak, butuhnya. Ya nyampe 1 menit itu. Nah, tentu ini akan memudahkan gitu.
Makanya ini jangan diabaikan nih. Saya agak gimana ya ketika saya melihat kenapa ya ini mahasiswa atau yang nonton video pembelajaran statistik dan probabilitas itu minim sekali. Apa merasa tidak butuh mahasiswa atau bagaimana gitu? Di tanda tanya buat saya sebetulnya itu. Di tanda tanya. Padahal itu adalah apalagi di zaman modern sekarang ya. Orang kita nih para akademisi, kalian sebagai mahasiswa, sebagai orang engineer, ketika orang lain sedang mengestimasi berminggu-minggu untuk menentukan kalian cuma beberapa menit, itu kan hal yang luar biasa itu. Ya kan? Nah, cuman tadi syaratnya kita harus ada datanya. Nah, proses panjangnya sebetulnya kita itu dalam mendatanya itu proses panjangnya. Kalau sudah ada data, kita punya pola untuk data. Jadilah sebuah rumus. Sudah mendapatkan rumus, sudah mudah itu. Itu ya. Pada dimatiin lagi. Saya belum jadi screenshot tadi. Saya screenshot. Silakan aktifkan lagi videonya. Tiga. Oke. Sekali lagi 1, 2, 3. Oke. Ada pertanyaan ya? Nggak ada ya? Mantap loh, pokoknya kalian paham banget. Saya optimis kalian paham, nggak perlu bertanya udah paham saya Pak. Kalau dari penjelasan Bapak paham sih Pak, tapi kalau misalnya dikasih soal lagi gak tahu tuh Pak. Biasanya kan kalau sudah satu tahu, yang lainnya juga akan tahu. Gitu. Cuman permasalahannya kan tinggal tadi tuh, kalau kita akan melakukan analisis statistik itu kan tinggal bicara populasinya bagaimana, kemudian menentukan jumlah sampling datanya bagaimana. Nah itu di materi-materi sebelumnya itu. Kalau itu paham, saya yakin kalian itu masalah menggunakan aplikasi akan cepat bisa. Di usia-usia kalian itu usia-usia yang lebih cepat memahami tentang aplikasi ketimbang di usia seperti saya ke atas. Ya, usia ke atas itu udah agak lama tuh belajar tentang software itu. Kalau usia kalian itu udah ada SPSS, udah ada misalkan Excel, udah gampang gitu untuk mempelajarinya. Sama kayak aplikasi itu sama kayak kita menggunakan misalkan iPhone, Android atau apa gitu ya. Usia saya ke atas itu dengan munculnya model iPhone yang baru ini fiturnya banyak, gunainnya gimana aja nggak begitu ngerti. Tapi kalau kalian, saya yakin cepet ngerti itu, walaupun nggak belajar dibuka ngerti. Nah makanya saya optimis gitu. Yang penting kalian nonton videonya, baca materinya, saya yakin pasti kalian bisa. Oke, jika tidak ada pertanyaan, maka saya akhiri live session ini. Kemudian untuk absensi kehadiran live session, silakan untuk like dan komen di video yang akan diunggah. Video live session ini nanti kita akan unggah. Silakan komentar saja di sana. Saya saat ini masih memaklumi bagi mahasiswa yang tidak hadir live, kemungkinan kendala sinyal, kemungkinan kendala tidak punya kuota, kemungkinan kendala HP-nya sedang rusak, dan lain sebagainya. Maka dari itu saya masih berikan kesempatan. Nanti silahkan tonton videonya, dan silahkan like dan komentar di sana, dan akan bisa saya anggap hadir dalam live session. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Walaikuminkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.